Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman ke channelku Roy Kurniawan, TKI asal Kediri. Dan kali ini aku nggak sendiri teman-teman. Aku didampingin sama Mbak Ririn. Kediri. Kebetulan podo-podo Kediri. Kediri nih, ya. Mbak Ririn ini di Korea itu profesinya sebagai penerjemah bahasa teman-teman. Dan kali ini aku mau tanya-tanya sama Mbak Ririn. Boleh apa enggak? Monggo. Kalau nggak boleh saya pulang. Boleh nggak? Enggak, Pulang. serius? Pulang. Hah? Boleh tanya-tanya? Monggo. Oke. Saya mau tanya-tanya ya Mbak ya. Tapi ya jangan khawatir, saya tanya itu yang penting-penting kok. Mbak, saya mau tanya. Sampai itu awal mulanya bisa sampai ke Korea itu gimana ceritanya? Dan kok bisa sampai sekarang ini jadi penerjemah bahasa itu? Sama, aku kan dulu kan lewat PT. Lewat PT. Tahun berapa? Tahun 98. Tahun 98. Lulus SMA langsung lewat PT. Setelah itu di situ kerjanya dulu kan cuma kontraknya 2 tahun. 2 tahun tok. Wow, dulu itu lewat PT itu cuma 2 tahun ya? Belum ada proses nggak ada G2G, PT sama PT gitu. Terus setelah itu di situ kan pabriknya kan dulu kan gajinya cuma sedikit, 600 itu paling banyak. 600 dari 300 sampai 600 won waktu itu. Nah setelah itu di situ semua kan cewek, kerjanya di apa di itu buat bordir, pakaian bordir, kembang-kembang gitu. Seperti itu. Setelah itu di situ kan ada kendala kan, pertama pastinya bahasa. Tapi aku dulu punya keinginan, cita-cita kalau di sini bahasa nggak bisa, otomatis kita tertekan, tindas pokoknya salah, semua serba salah karena bahasa itu makanan lah. Terus akhirnya kok bisa jadi penerjemah itu? Prosesnya itu setelah itu kan kerja kan jadi TKI biasa kan? Di sini kok bisa sampai sekarang, apa ketemu jodoh atau gimana gitu? Dulu kan di situ kan ketemu suaminya kan di pabrik itu. Suaminya kan orang sini kan? Orang Korea. Setelah itu di situ ya pacaran mungkin 1 tahun. Setelah itu kan maksud aku kan mau lari dulu, tapi dia kan tahu kalau kamu lari kamu nggak bisa kembali, dia bilang gitu. Setelah itu kontrak habis, pulang 1 bulan, balik lagi ke sini. 1 bulan nggak ada, berapa minggu. Setelah itu nikah di Indonesia, balik lagi di sini. Nikah di sini itu tahun 2000 nikahnya di sini. Nah setelah itu ya sama suami itu digembleng ya kayaknya. Pertama itu ke bank, semua itu dikasih tahu 1 kali. Ntar kalau sudah itu biar bahasanya itu biar gimana ya, biar tahu sendirilah. Ntar apa kalau kamu pingin ini kamu harus tahu ini. Kalau kamu membayar seperti bayaran tagihan itu kamu harus tahu ini bahasanya, ini udah kamu pelajari, belikan buku udah. Setelah itu pas waktu itu kan pertama di Tongducheon. Gyeonggi-do Tongducheon itu 7 tahun. Setelah itu anak nomor 2 lahir, itu balik ke sini ke Gwangju itu tahun 2005 sampai sekarang. 2005 itu mungkin sekarang udah 21 tahun. Nah, dari situ saya kan sebenarnya kan cita-citanya kan pengen jadi polisi juga. Dulu kan pernah juga ya karena pingin bahasa, pokoknya aku bahasa dulu, bahasa sudah. Setelah itu bahasa, ya pokoknya semuanya itu adanya cuma bahasa itu aja. Bahasa nomor 1, nomor 2, setelah itu pengalaman. Pengalaman kan, karena aku nggak punya pengalaman, makanya aku pengennya kan niat sekolah lagi gitu. Kuliah lagi di sini, dapat beasiswa dari negara. Nah di situ setelah kuliah sama kerja di HRD itu tahun 2010. Sampai sekarang. Setelah itu setelah lulus kuliah kan kadang kan kerja kan di HRD nggak setiap hari. 1 minggu misalkan 2 kali, yang 1 hari di imigrasi, terus yang 1 harinya di mana itu di shelter. Nah untuk bulan depannya insya Allah mungkin mau ke Koyong Center juga gitu. Terus tapi aku mintanya yang jangan 3 hari ya, maunya 2 hari, jadi waktunya biar pas gitu kan, nggak semuanya kita bisa gitu, maunya sih gitu supaya kenapa biar kasih informasi ke teman-teman gitu supaya jadinya mau kesana kesini. Nah setelah itu masuk ke mana, ke HRD yang nyambi kuliah sih sebenarnya. Pergi kuliah ada yang malam juga, jadinya kalau misalkan kalau kita kan apa ya namanya kredit lah gitu loh. Kalau zaman dulu itu kredit, nggak sekolah 1 hari nanti malamnya kuliah gitu. Jadinya pulang dari apa itu namanya, dari kerja langsung ke sana, langsung ke universitas. Terus
sampai anakku hampir hilang dulu. Hampir hilang udah. Untungnya gurunya telepon itu, anakku kan masih kecil, masih yujiwan ya, masih TK lah gitu. Dari situ kan banyak pengalaman. Setelah itu pengalaman setelah dari banyak sih sebenarnya pengalaman kalau penerjemah juga imigrasi semuanya banyak itu, seperti kantor polisi, pengadilan juga pernah ada tugas di situ atau gimana gitu? Ada tugas di situ juga pernah ikutan apa namanya kalau di sini, kalau di Indonesia kan dulu kan cita-cita pengen jadi polisi. Kenapa gagal lah kalau jadi polwan itu gitu. Kan karena di Indonesia kan aku mau pulang gitu, dulu kan mau kesini kan tujuanku ingin jadi polisi. Untuk cari biaya kan nggak punya. Jadinya kerja di sini 2 tahun maunya pulang, ke sini ada pacar orang Korea terus diajak nikah gitunya, jadi keputus. Keputus gara-gara jadi nikah itu ya. Gara-gara nikah, tapi aku nggak putus asa. Di sini aku masih ada jalan gitu. Jadi sampai umur 40 aku mungkin 2 kali aja sih coba, 1 kali sampai ranking 8 seluruh Korea. Jadi dari orang 8 itu dipilih orang 4. Sekarang yang satunya kan kerja di sini. Di Kantor polisi sini. Jadi dia teman aku, kalau dia ketemu atau kan tahu, dia ceritalah dulunya kalau kita waktu ujiannya di Poluan kan emang susah. Jadi Mbak Rin ini sebenarnya awalnya itu tujuannya itu jadi polwan di Korea kan? Bukan di Indonesia. Di Indonesia. Ya bukan jadi penerjemah bahasa seperti saat ini kan? Bukan. Tapi karena ya mungkin jalannya udah seperti ini. Beda jalannya. Jadi proses jadi seperti sekarang itu ternyata nggak mudah ya Mbak ya. Kan kalau dilihat orang-orang kan mungkin wah enak ya Mbak Rin sekarang itu kan jadi penerjemah bahasa atau bisa ngurusin gini-gini, kan itu nggak semua orang bisa gitu loh. Jadi ternyata prosesnya kan juga nggak mudah yang seperti Mbak tadi harus pengalamannya banyak gitu, jadi bisa bahasanya bisa selancar ini kan. Kalau bahasa sih sebenarnya semua sama. Enggak lah, kalau TKI pun walaupun di 10 sampai 15 tahun Mbak, bahasanya cuma bisanya itu doang. Tenang, kan bahasannya cuma bahasa kerja gitu loh. Bahasa sehari-hari gitu ya. Aku aja yang 40 tahun di sini ya. Umurku piro? Itu likel 40. Enggak bercanda temen. Aku yang baru 4 tahun, Pak. 40 tahun tambahin 0. Mbak, nek iku Mbak, sebenarnya profesinya sebagai penerjemah lah ya bisa dikatakan itu. Itu tugasnya selain menerjemahkan bahasa itu apa aja? Sebenarnya ngurusin apa aja? Selain ngurusin tenaga kerja Indonesia yang di sini yang ada masalah seperti Twejigem atau pindah itu banyak kan. Selain itu kan juga kita kan ngenalin budaya Indonesia, ngajar di sekolahan gitu. Sekolahan. Setelah itu juga guru privat atau guru di salah satu, tahu Hanjon PLN. Di situ kan di PLN itu kan ada pegawai yang mau dikirim ke Indonesia. Jadi kita kasih bimbingan privat ke mereka. Jadi kalau enggak 5 atau 4 orang gitu, mereka itu jadinya seperti privat, tapi lebih dari 2 orang. Kalau 1 orang tak suruh kesini sendiri. Kalau mau belajar bahasa Indonesia, ke warung aku gratis untuk orang Korea, aku bilang gitu. Jadi setiap Sabtu sebenarnya ada bimbingan atau pembelajaran bahasa Indonesia, kalau mau itu gratis 1 jam gitu. Jadi seperti pokoknya bangsa lah, nomor 2 itu bangsa. Selain jadi penerjemah juga angkat nama Indonesia seperti kebudayaan gitu. Jadi menjelaskan seperti ada apa namanya? Ya tadi seperti kebudayaan Indonesia itu seperti apa, mata uang Indonesia itu apa. Gitu. Terus ini Mbak, apa namanya? Suka duka jadi penerjemah di sini. Itu suka dukanya, sukanya dulu. Misalnya apa yang nggak pernah terlupakan sampai sekarang itu, terngiang-ngiang gitu. Sukanya itu kalau jadi penerjemah itu kan kita kan bisa sebenarnya kalau ada satu ya yang pengalaman baru lah, ikut Pak Gubernur langsung. Pernah? Pernah. Gubernur sini? Gubernur sini ke Gubernur Medan, sana wali kota Medan. Ke sana gitu. Di sana itu 5 hari lah kalau nggak salah ya. Kalau mereka kan aku berangkat duluan. Di situ suka dukanya ikut apa ya namanya, bisa menerjemahkan orang yang tinggi derajatnya, punya profesi, dikenal orang banyak gitu. Yang kebanyakan. Terus setelah itu kalau untuk teman-teman, banyak teman juga, banyak teman kan banyak rezeki juga. Terus pengalamannya juga kan banyak. Kalau masalah ini kalau misalkan ada orang kena ini, kita harus mengatasinya seperti ini, itu banyak pemasukan atau pengalaman tersendiri gitu. Seperti apa ya namanya?
tantangan untuk aku memecahkan masalah ini, misalkan ini kan belum ada seperti ini, konten masalah seperti ini, makanya ini untuk memecahkan masalahnya itu gimana, itu kadang punya pikiran gitu. Terus dukanya sih sebenarnya kalau dukanya itu saya yang penasaran ini kan kalau dilihat orang ya pasti wah Mbak Rin enak lah gitu, jadi terjemah gitu. Maka dari itu kan ada pepatah katanya, pepatah sini kan juga sama orang yang biasanya smile itu di belakangnya belum tentu smile gitu kan. Sama orang, kalau mungkin di Indonesia juga sama, kalau wajahnya selalu ceria gitu belum tentu hatinya juga ceria. Nanti kalau dia sendiri pasti beda gitu. Nah kalau seperti itu kan kadang kebanyakan itu aku itu gini, kalau sudah selesai masalah, kalau bisa itu kasih tahu lah gitu loh, oh masalahnya sudah selesai kayak kalau sudah selesai. Tapi biasanya kan teman-teman kalau masalah sudah selesai atau yang lain nggak ngomong, nggak jadi kalau seperti itu kan yang nggak suka kan itu bukannya duka tapi nggak suka gitu loh. Kalau bisa kan seperti itu sifatnya, supaya ini kan negaranya juga negara Korea, jadi kalau sudah dibantu kita kan walaupun kasih kabar lah, bukan minta donor atau rasa terima kasih, bukan, kasih kabar kalau aku sekarang sudah posisinya gini sudah nyaman gitulah. Kalau misalkan pindah pabrik dulunya ada masalah, ada juga yang nggak tahu posisi aku, dari tadi telepon nggak diangkat juga ada gitu. Padahal kan sampean kan ngurusinya pasti orangnya banyak ya, nggak cuma orangnya satu banyak. dua orang kan. Nggak banyak satu kan, biasanya Mbak aku yang namanya ini, iya siapa ya, kalau dipikir kalau tanya itu namanya sih siapa sih banyak, yang namanya juga Indonesia kan banyak yang sama, siapa kapan itu langsung aja ngomong ke bahan pembicaraan kalau bisa. Terus setelah itu kan kalau nggak gitu kan mereka kan nggak tahu posisiku sekarang lagi ngapain, nggak tahu. Kadang aku di rumah sakit dulu bulan kemarin, bulan 10 tahun kemarin itu kan sampai ada yang sakit apa yang namanya, sakit gagal ginjal adalah ya, sampai gimana butuh bantuan aku gitu. Aku kan waktu itu juga apa namanya lagi berbaring di rumah sakit, sedang aku nggak bisa ngomong saat itu tahun lalu. Tapi banyak banget SMS apa telepon yang masuk ya. Banyak, makanya aku kan kalau repot harap kirim pesan gitu. Terus ada yang gini, salah masuk Mbak, ada yang bilang gitu juga, ada yang salah kirim Mbak, ada yang bilang gitu juga. Terus kalau nggak gitu kan kasihlah apa namanya seperti semangat lah, supaya untuk kedepannya juga untuk penerjemah lain biasanya itu kan tahulah posisi kita itu nggak cuma ngurusin satu orang gitu kan, kebanyakan kan banyak gitu loh. Cuman ada juga sih yang tadi kalau kita ikutan gubernur itu dukanya juga ada, makan pun nggak sempat. Makan pun aku nggak sempat, sebab kenapa, yang sini selesai tarik ke sana, yang sana selesai tarik ke sana kan. Di situ kan ada 15 orang. Dia kan pakai apa yang namanya reporter juga gitu, seperti apa yang namanya kalau di Indonesia itu wartawan lah. Waktu jadi penerjemah gubernur di Indonesia itu. Itu kan dia kan pakai bawa reporter. Jadi dia kan banyak yang nggak ngerti, otomatis di sana kan juga ada penerjemah sebenarnya orang Korea lagi, cuman nggak mau orang sana, orang sininya nggak mau, kalau mending orang Indonesia yang hidupnya di Korea gitu, bukannya orang Korea yang hidup di Indonesia gitu maunya. Jadi pasti terpontang-panting repot itu. Terpontang-panting. Terus kadang-kadang kan kalau misalkan apa ya namanya bahasa itu pertama kan yang dukanya gini, ada juga misalkan tiba-tiba telepon dikasihkan ke nggak tahu siapa. Terus setelah tak terima, ini siapa? Loh kamu siapa? Aku bilang gitu kan. Loh anak ini ditanya malah nanya orang ini loh siapa, aku juga nggak tahu. Loh kamu ini siapa loh? Terus aku bilang, kamu itu sebelum ngasihkan ke orang ngomong dulu apa masalahnya, jangan langsung dikasihkan. Aku kan nggak tahu ini siapa, umurnya berapa, masalahnya apa, sekarang ada di mana, gitu kan banyak soal menerjemahin. Tiba-tiba atau sebelumnya kan paling enggak ya setengah jam atau 1 jam sebelumnya SMS, Mbak nanti kalau saya ke rumah sakit tolong ya dibantu ngomongnya gitu, nggak apa enggak Mbak ini bosnya gini kasihkan langsung jadi kan ada gitu kan. Jadi kan sampai langsung kalau gitu Mbak itu kalau pertanyaan saya lagi ya, itu sering terjadi konflik nggak Mbak itu antara Mbak sama bos? Bos itu atau sajangnim yang ada masalah itu sering. Aku kan juga sering di sipasik. Kalau itu bahasa kita itu agak keras, agak apa ya, miso bahasa Jawa. BANCOK gitu.
Itu enggak kalau bahasa Jawanya itu seperti sering dikata-katain itu. Ya, tapi aku juga dulu pernah sampai bertengkar sama apa ya? Polisi juga pernah bertengkar sama, pokoknya sering aku kalau bertengkar sama majikan itu enggak. Pokoknya sampean enggak salah, nggak berani lah gitu kan. Pokoknya aku nggak salah, berani walaupun aku cewek gitu. Kenapa? Karena aku benar gitu aja. Kalau kita benar kenapa harus takut aku gitu. Kalau misalkan ada yang ada juga yang gini aja sih ya, nggak tahu aku umurnya berapa, kan lewat telepon aja. Kan ada teman itu kan dia nabrak lah, ya bener swasta. Aku kan kalau swasta emang apa bukan orang, aku kan bilangnya gitu. Apakah kamu tahu dia itu identitasnya apa? Ajema, dia bilang gitu ke aku terus bilang, emang kamu tahu umur aku dari mana? Bilang Ajema. Kan kalau berantem itu banyak, seperti kalau itu kan masalah sama supir sama anak Indonesia tabrakan gitu, banyak sebenarnya. Kalau jadi seperti itu kan termasuk duka kan yang nggak enaknya jadi sama penerjemah itu ya kan. Iya, dapat apa itu tadi kayak bulian dari bos-bos mereka yang nggak mau tahu, yang egois, yang harus nganu yang nyerang Mbak kan gitu kan. Padahal kan Mbak cuma sekedar ingin memperjuangkan kayak hak kita sebagai TKI kan gitu. Apalagi kan kalau misalkan nggak tahu masalahnya, sedangkan aku kan cuma membantu. Aku ya bilang gini, kamu jangan ngomong jelek-jelekin aku seperti itu. Kalau kamu ada masalah, kamu kalau nggak ada aku siapa yang bilang? Aku bilang gitu. Apalagi kalau misalkan ada pemukulan, kekerasan gitu kan banyak sebenarnya kalau seperti itu. Emang kamu tahu apa? Kan bilangnya gitu. Kalau emang kamu tahu apa kan biasanya kan mereka kan nggak tahu masalahnya, tiba-tiba apa namanya ngomongnya gitu tadi sipsek gitu. Jadinya kan aku juga gimana, hati kan sakit. Aku nggak tahu apa-apa dia bilangnya gitu. Kalau kan itu kan juga namanya ya HAM, hak asasi manusia kan, itu kan dilaporkan juga bisa seperti itu. Cuman gimana ya, bisa nahan diri lah. Cuman kalau aku ya walaupun aku orang asing lah, di mata orang kan orang asing ya dihargai gitu. Hargailah sama orangnya gitu aja. Pernah dulu debat sampai aku lari buntuti bis. Pernah juga buntuti bis, katanya mobil aku spionnya kan kena dikit, cuma dia nggak mau ngakui. Akhirnya ya aku lari ngejar itu bis. Dia kan nggak mau ngakui, dia bilang mobilmu tuh sedan, mobil aku tuh bus besar, dia bilangnya gitu, kayak gimana ya, ngerendahin gitulah sama orang asing. Terus ya udah aku telepon polisi temanku kan banyak di situ ya tahu mau gini. Akhirnya seminggu dia telepon aku, terus dia bilang gini, mau kamu berapa? Bilang gitu. Aku bukan ngomong gitu, aku bukan minta ganti rugi ya, tanggung jawab lah. Pertama paling tidak ya minta maaf itu kan nomor 1. Sebenarnya lah, terus ini apa itu namanya, spionnya kan nggak ya kena sih sedikit, cuma kan ya tak biarin gitu aja. Terus akhirnya kamu minta berapa gitu, aku nggak butuh minta berapa, aku butuh minta maaf kamu, aku bilang gitu. Kalau kamu dari dulu pertama misalkan nggak lari atau nggak ngejek lah paling nggak kan, walaupun aku orang asing nggak ngejek lah paling nggak kan, kamu kan juga minta maaf gitu aja udah tak lepas. Tapi kan nggak ngaku gitu, jadinya ya buat pembelajaran lah untuk teman-teman. Seperti itu. Untuk teman-teman yang di sini ini kan, maaf ya teman-teman, ini ada penonton itu sekitar 70 orang di sini. Silakan yang mau tanya, monggo. Ada pertanyaan enggak? Mumpung ada Mbak Ririn di sini. Ada dong. Ya karena durasinya udah agak lama ini. Jadi kalau pengen tanya jawab langsung ditanya sedikit karena durasinya udah agak sedikit juga. Apa? Untuk Mbak Ririn, buat Mbak Ririnnya apa? Kedepannya ada sebuah rencana enggak, atau harus selamanya di Korea atau harus ke Indonesia? Itu masalah pribadi loh Mbak ya, ini yang nggak apa-apa, pengen tahu aja. Ya nggak apa-apa. Tapi sebelum saya mau tanya dong, Mbak Rin warga negaranya sekarang udah kewarganegaraan apa? Korea. Oh udah Korea. Jadi pertanyaannya tadi ada rencana pingin niatan ke Indonesia, usaha apa niatan? Ya ganti warga. Ya intinya kan kalau orang Indonesia mungkin kebalik, kangen ke Indonesia atau pengen jadi warga Indonesia lagi, atau memang harus rencananya gimana gitu loh. Kedepannya gimana? Apa di sini kan udah punya putri 3 ya sama suami, apa emang udah tujuannya fokus ya udahlah, aku kan udah punya keluarga di sini tak hidup di sini lah maksudnya gitu. Atau nanti punya plan nanti kalau udah pengen ngajak ke Indonesia atau bikin usaha apa atau
gimana gitu. Kan tadi kan aku ngomong pernah kuliah. Kuliahnya itu kan jurusannya apa kan nggak tahu tau. Lah itu kan jurusannya kan ada 3 jurusan sebenarnya, konsultan, terus guru playgroup atau apa itu namanya TK. Terus yang kedua kan Sawibokji sosial. Nah, jadi 3 ini kan maksudnya kan tak gabungan satu gitu kan, supaya nanti dibuat di Indonesia. Kalau sosial atau konsultan kan sekarang kan sudah tak jalani, tinggal yang satu. Yang satu kan nanti otomatis mau dibuat di Indonesia, playgroup. Jadi playgroup di Indonesia bersifat ke sistem Korea. Maunya punya cita-cita seperti itu. Jadi, gitu. Jadi ya Kata-kata lah, kata-kata itu kalau bahasa kerennya Inggrisnya Pulang itu pergi. budal mulai. Budal mulai ya, budal mulai. Korea Indonesia kan. Kata-kata. Tapi kan kalau untuk kewarganegaraan mungkin kan udah terlanjur ya Pak ya, mungkin ya udah tetap mana nih enggak begitu masalah ya buat kalau kewarganegaraan ya Pak ya. Dulu kan nggak ada, pas waktu aku kan nggak ada 2 warga negara. Biasanya harus pilih 2 tahun atau 3 tahun yang lalu bisa. Jadinya beda. Jadi sekarang nggak bisa. Dulu kalau tapi bisa. intinya kalau misalkan Mbak Ririn ke Indonesia itu kan ibaratnya menetap di sana paling harus kan pasti ada Visa tempo turis waktunya ya. kan Mbak. 3 bulan. Enggak lah, mungkin ya ntar nggak tahu, kalau itu pun masih cita-cita dulu. Terus apalagi kan sekarang kan juga ada teman di sana. Sekarang kan lagi buat itu usaha apa namanya metro. Metro itu semacam kalau di sini apa ya? Department store. Tapi di dalamnya ada kolam, terus apa itu namanya? Terus seperti Lotte Mart seperti itu ada gitu. Cuman lagi sedang membangun gitu. Jadinya kalau misalkan pengen ke sana, dia juga bisa bantu mungkin. Ya buat teman-teman yang di atas itu, yang di lantai 2 itu boleh tanya. Oh katanya udah gini-gini, tidak. Oh ya udah. Karena sebenarnya pengen sih maksudnya ngobrol lebih lama lagi, tapi kan durasinya udah agak panjang. Terus Mbak Ririn, saya pun juga mau pergi, teman-teman kan ini kan ada urusan gitu. Jadi ada lagi apa? Pesan. Iya. Ini pesan Bahasa dari Mbak Ririn buat para TKI yang khususnya di Korea Selatan. Itu gimana? Ada 2 pesannya. Nomor 1, ojo njogoni wong. Jangan menjagakan orang lain. Aku kan menjagakan apa? Menjagakan Mengandalkan orang lain. Oh, terus. Kalau bisa pengalaman, ya kan? Pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Bahasa adalah jembatan untuk kita apa? Tadi ya, itu saja pesan dari saya. Apalagi kita di negara orang itu, kita yang paling penting itu bahasa. Juga kalau kita tahu. ngerti bahasa itu enak ya Mbak ya. Tata cara juga, kalau kita hidup di Eropa kita harus tahu budaya Eropa. Kalau Jangan kita di semaunya Indonesia, kita pokoknya yang pertama, kalau kita tahu undang-undang, kita tidak akan diinjak. Gitu. Bener-bener. Orang Jawa itu bilang unggah-ungguh. Di Korea juga ada unggah-ungguh. Pesan saya ya buat teman-teman yang mungkin sering minta ya bukan sering, maksudnya memang teman-teman yang konsultasi sama Mbak Ririn, misalnya mungkin Mbak Ririn slow respon ya, tolong dimaklumi karena Mbak Ririn kan ngurusinya nggak 1 sampai 10 orang, bisa ratusan kadang kan. Jadi kalau ada seperti itu ya jangan sampai ngomong Mbak Ririn sombong gini-gini kok nggak mau bantu, padahal kan memang keadaannya nggak memungkinkan. Jadi ya sabar, nanti Mbak Ririn tetap bakal bantu kok. Tenang aja buat teman-teman. Dan jangan lupa subscribe. Jangan lupa Mbak Ririn ini kan punya channel yang sangat bagus. Kalau channel saya itu nggak di-subscribe nggak apa-apa. Mbak Ririn ini kan channelnya Mata Hati Korea, itu buat informasi tentang Korea Selatan itu banyak banget dan komplit. Untuk BMI, apalagi yang lagi proses, terus yang mau pindah kerja dan lain-lain, ngurusin apa itu semuanya ada. Itu YouTube channelnya apa Mbak? Mata Hati Korea. Mata Hati Korea. Itu jangan lupa di-subscribe, pokoknya nanti di-like, di komen. Intinya itu banyak banget video bermanfaat. Kalau tanya di sana pasti langsung tak jawab kan, biasanya ada pemberitahuan, tapi kalau tanya di Facebook agak lama responnya. Iya, kalau di YouTube itu kan langsung ada pemberitahuan, jadi kan langsung bisa tanya di komen-komen itu ya Mbak ya. Di komen-komen itu bisa itu. langsung Supaya kenapa? Supaya yang mereka juga tahu yang mau tanya, oh pertanyaanku ternyata sudah ada yang ada perwakilannya gitu. Iya, benar. Maunya juga gitu. Oke, sekian dulu teman-teman. Terima kasih yang telah mendelok atau menonton ya. Ini pokoknya saya terima kasih juga sama Mbak Ririn, Mbak, ya udah. Sami-sami. Saya mau terima tanya-tanya. kasih. Gitu. Ya udah, depan
Yes, buat teman-teman semuanya yang di sana, terima kasih yang telah datang. Terima kasih semuanya ya. Habis ini silakan ke belakang, itu udah disediakan makanan. Itu oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.